Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Farnaldi, NPM 207051044 dari kelas D, ingin menjelaskan program CPU. Yang pertama adalah control unit, di mana control unit itu merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur jalannya suatu program di komputer. Satu tugas dari control unit ini mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis dari instruksi yang diberikan dari si memori utama. Lalu ada ALU merupakan bagian yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmetika dan logika dasar berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. ALU sendiri dibagi menjadi dua bagian, unit matematika dan logika. Lalu register ini merupakan alat penyimpan berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan fungsi sebagai penyimpanan data atau instruksi yang sedang akan diproses. Lalu ada basis sistem di mana untuk menghubung antara komponen lainnya. Komponen tersebut itu ada RAM, ROM, keyboard, dan lain-lain. Lalu ada data processing di mana data processing meliputi operasi-operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Lalu data movement di mana perpindahan data berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Lalu ada penyimpanan data atau data storage, penyimpanan data berisi instruksi-instruksi penyimpanan memori. Lalu ada mode pengamatan di mana direct addressing itu data disalurkan atau transfer oleh CPU langsung menuju ke memori. Lalu ada register addressing, yaitu perbedaannya pada field alamat yang mengacu pada register bukan memori utama. Lalu sistem operasi mengatur semua jalannya proses program CPU, semua proses aritmetika serta logika, dan mengatur seluruh manajemen proses dan data. Di sini saya akan masuk ke logisim. Eh, Pertama kita mulai di mana kita akan menginputkan angka 5. Maka di sini akan ada gambar Powerpuff Girl. Saya akan menjelaskan alurnya di mana pertama kita akan masukkan angka 5 tadi di dalam keyboard, lalu dalam inputan tersebut masuk ke dalam CPU, lalu diterjemahkan menjadi bilangan heksadesimal. Lalu di dalam CPU ini akan ditransfer ke dalam RAM. Nah, di dalam ini CPU ini ada keyboard control berfungsi untuk mengatur input dan output di keyboard tadi. Lalu ada bus data untuk penghubung antara komponen lainnya. Lalu ada control unit itu sebagai sinkronisasi atau mengatur seluruh jalannya atau proses yang ada dalam CPU. Lalu ada I/O di mana untuk input untuk menginput apa yang kita inginkan dan mengoutput apa yang kita perintah tadi. Nah, kita masuk ke komputer lagi. Di mana tadi dari CPU akan ditransfer ke RAM, lalu di RAM ini akan dibaca, lalu disimpan, lalu dari RAM ini akan ditransfer lagi ke CPU, kembali lagi ke CPU, lalu dari CPU akan ditransfer lagi ke dalam ROM. Lalu di dalam ROM tersebut akan di-read dan disimpan. Perbedaan RAM dan ROM ini, kalau RAM ini harus menggunakan arus listrik baru bisa bekerja, kalau ROM itu tidak memerlukan alat arus listrik untuk bekerja. Lalu dari ROM ini akan ditransfer lagi ke CPU. Dilakukan proses transfer dari CPU ke ROM dan ROM ke CPU itu secara berulang-ulang. Lalu dari CPU ini akan transfer lagi ke dalam disk. Di dalam disk ini itu untuk pengalokasian memori. Lalu di dalam disk ini karena dia memakai CPU sederhana maka menggunakan direct addressing. Di mana direct addressing tadi itu data disalurkan atau ditransfer oleh CPU langsung menuju ke memori. Lalu dari disk ini akan ditransfer lagi ke dalam CPU, lalu di dalam CPU ini akan ditransfer ke dalam LED control ini, di mana outputnya itu berupa matriks. Saya akan menjelaskan matriksnya, di mana di sini ada beberapa ada matriks, di mana terdiri dari 32 kolom dan 32 baris. Jika dikali 32 kali 32 maka jumlahnya akan menjadi 1024. Lalu masuk lagi ke komputer, lalu saya akan menjelaskan karena di sini ada video TTY, maka saya akan video TTY ini bersumber dari ASCII. Lalu saya akan menjelaskan ASCII dan matriksnya. Di mana
Di sini nah di sini, di mana, ada 0000, nah angka 1 ini, mewakili 4 bit atau 4 baris ini. Sebaiknya saya inputkan. Nah, ini kan hasilnya nanti 0111. Nah, 0111 ini akan menghasilkan akan menghasilkan 7. Maka di sini ada angka 7. Kalau saya input lagi, maka menjadi E7 karena di sini di dalam E ini itu ada 1110. Lalu di ASCII ini, setiap simbol dan hurufnya akan mewakili angkanya seperti, J kecil 106 dan L besar 76. Lalu akan masuk ke ALU, saya akan menjelaskan sistem ALU-nya. Nah, dalam ALU ini ada beberapa, fungsi logika, yaitu ada AND, OR, NOT, dan lain-lain. Nah, di dalam seluruh instruksi di dalam logika ini akan dimasukkan dalam MUX. Dikumpulkan dalam MUX, di mana langsung di dalam MUX ini akan keluar hasil output-nya. Di 80 CPU ini, yang putih ini tidak dialiri arus listrik, makanya 0, dan lalu yang hitam ini dialiri arus listrik, makanya ada angka tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.